Shalom, selamat pagi. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas firman yang berjudul keyakinan pada pertolongan Tuhan. Nah, sebelumnya ada satu hal yang mungkin menggelitik bagi kita untuk kita renungkan. Bisakah kita membayangkan kalau seandainya kehidupan kita itu tidak ada masalah, begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kekurangan, semua orang tanpa upaya terpenuhi kebutuhannya, gitu ya. Tentu dalam praktek hidupnya kita sendiri tidak bisa membayangkan. Terus orang mau ngapain ya, gitu kan. Tapi pada sisi yang lain, kalau kita membayangkan seandainya kita ada di Ukraina, di daerah zona perang begitu, atau di daerah Gaza, betapa susahnya, betapa repotnya hidup kita, gitu ya. Kita hidup tanpa kesalahan, tahu-tahu kita ada di dalam kondisi yang bahaya, yang membuat kita khawatir, takut, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kita membayangkan hidup ini tidak ada masalah pun kita susah, itu artinya bahwa ya hidup itu artinya orang harus bersiap diri ada di dalam masalah. Dan masalah itu sesuatu yang sesungguhnya wajar sekali. Ada sisi kebahagiaan, ada sisi susah, ada sisi pertolongan, ada sisi harus berjuang, dan itulah yang namanya kehidupan. Namun pasti kita ketahui bahwa setiap masalah, ya, kita sudah belajar yang diizinkan Tuhan, itu tujuannya pasti baik bagi Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Yang menjadi masalah mendasar adalah bagaimana kita terus menjalani setiap sisi kehidupan kita, sekalipun berada di dalam masalah, itu dengan iman, ya, sehingga kita memiliki respon yang benar. Kita sudah belajar untuk itu. Ya. Tapi acap kali ada persoalan-persoalan ya dalam diri kita yang menyebabkan masalah itu menjadi tidak proporsional, menjadi sesuatu yang menekan kita, ya, dikarenakan kita belum dewasa, kita belum berubah sesuai dengan maksud Tuhan. Yang pertama kali adalah kita tidak sabar, ya. Kemarin benar-benar sudah dibahas ya, yang menilai bahwa Tuhan itu terlalu lambat untuk menolong. Maunya adalah ketika masalah datang, kita datang kepada Tuhan, langsung persoalannya diangkat, sehingga hati kita tenang kembali. Yang kedua adalah kita memiliki gambaran solusi yang paling pas buat masalah yang kita hadapi. Ya. Sehingga kalau jawaban dari doa kita tidak persis seperti apa yang kita minta, kalau solusi yang diberikan Tuhan itu tidak persis dari apa yang kita pikirkan, kita merasa bahwa masalahnya masih ada. Ya. Terus yang berikutnya, masalah itu terjadi karena kita memiliki paradigma hidup yang salah. Kita memegang prinsip-prinsip dunia. Misalnya, demi harga diri, seseorang berani membayar apapun. Jadi, kita diciptakan harus memiliki harga diri, katanya. Kemudian yang berikutnya, pengertian kita tidak lengkap bahwa masalah itu masalah yang wajar dan dipakai Tuhan untuk tujuan meningkatkan nilai kehidupan kita, yaitu mendewasakan.
Nah, yang pertama adalah sabar menanti pertolongan Tuhan. Ya, contoh kemarin adalah Musa. Bagaimana dia dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, bahkan orang Israel tidak sabar, dan dia menjadi berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Musa dengan sabar menanti perkataan Tuhan. 6 hari lamanya, dan firman Tuhan hanya mengatakan 6 hari lamanya, tetapi kalau kita praktek 6 hari menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang sederhana. Abraham ya, dijanjikan memiliki keturunan. Dia memberitahukan kepada istrinya. Beberapa kali Tuhan cuma mengingatkan dia berjanji akan memberikan keturunannya, tetapi ditunggu sampai 25 tahun dari apa yang dikatakan Tuhan itu baru terbukti. Tapi selama 25 tahun itu Tuhan hanya mengingatkan, ingat kamu akan kuberikan keturunan. Ingat, saya kadang-kadang berpikir, kok Tuhan ngomong aja sih, tinggal kasih-kasih gitu aja. Kenapa sih kok lama banget nunggunya gitu kan? Itu karena saya memiliki satu sikap yang tidak sabar. Kita melihat Tuhan punya kuasa, punya kemampuan, maha dalam segalanya. Sehingga apa susahnya kalau dia nolong cepat ke kita gitu kan? Itu adalah pikiran ketidaksabaran kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita punya pikiran dengan solusi kita sendiri atau kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Sesungguhnya ketika kita berada dalam kondisi itu, kita sedang mendikte Tuhan, mengajari Tuhan untuk Tuhan bertindak seperti kita mau. Itu artinya kebalik, Bapak Ibu Saudara. Kita mengajari Tuhan, kita mendikte Tuhan. Nah, kita merasa sudah memiliki satu solusi yang terbaik. Sehingga permohonan yang kita naikkan pada Tuhan, ya jawabannya harus persis sama seperti yang kita pikirkan. Itu tentu pikiran kita kebalik, kita tidak dewasa. Apa akibatnya ketika kita mengandalkan pengertian kita sendiri seperti itu? Kita tidak bisa bersyukur, kita tidak peka terhadap maksud Allah mendidik kita, Allah memproses kita. Seandainya kita keluar dari masalah itu pun, kita tidak pernah memiliki satu sikap hati yang berubah. Ya, jadi ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa permohonan kita, awali dengan ucapan syukur. Arti kata ucapan syukur itu sebenarnya menjauhkan kita mempunyai pikiran yang mengarahkan Tuhan untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita. Menyerahkan kepada Tuhan. Solusinya apapun kita akan terima. Dan itu adalah ucapan syukur yang benar di hadapan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Tuhan, apakah sebegitu pentingnya jawaban atas persoalan hidup kita? Kita seringkali melewati satu masalah itu yang kita pentingkan adalah solusinya. Tetapi apakah Tuhan juga berkehendak yang sama bahwa solusinya itu penting bagi kita? Kalau saya berpikir seringkali Tuhan nggak penting dengan solusinya, tapi justru prosesnya. Ya respon kita dalam menghadapi persoalan itu. Ketika kita dihadapkan pada satu persoalan ke persoalan lain, Tuhan mau respon kita benar. Cara kita menghadapi persoalan itu benar. Persoalan solusi bagi Tuhan itu memang sesuatu yang sangat mudah. Tetapi hal apa yang diajarkan Tuhan melalui proses ini yang dapat kita manfaatkan, yang dapat berdampak dalam hidup kita, yang pada akhirnya mengubah cara hidup kita menjadi cara hidup yang benar. Itu yang Tuhan mau. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, banyak masalah yang muncul itu karena ketidaktaatan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan rambu-rambu, Tuhan sudah memberikan satu hal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah,
dan masalah itu timbul karena kita melakukan kesalahan, melakukan ketidaktaatan, melakukan ketidaksetiaan, solusinya itu adalah kita sendiri yang harus taat, kita sendiri yang harus belajar hidup takut akan Tuhan. Solusinya bukan dari Tuhan, tapi solusinya adalah sikap hidup kita yang mesti berubah. Kalau kita memiliki satu paradigma yang salah, ya, kita takut direndahkan. Saya mempunyai nama yang luar biasa sehingga saya tidak mau orang lain menyepelekan saya. Ya. Setiap omongan saya harus didengar. Ketika orang lain tidak mendengar, saya tersinggung, saya marah. Saya nggak mau orang lain menyenggol sedikit pun apa yang saya punya. Saya tidak mau dirugikan. Saya harus untung. Ketika paradigma kita itu seperti itu, maka solusi dari masalah itu adalah kita bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar rendah hati, kita belajar mengasihi, kita belajar bahwa yang berharga dalam hidup kita itu adalah Tuhan saja. Ya. Atau masalah-masalah yang muncul itu karena kekhawatiran. Jari kita hanya kena pisau kecil aja, pikiran kita menjadi kalut, pikiran kita membesar-besarkan, wah nanti bisa jadi step, nanti bisa jadi tetanus, nanti dioperasi, kena gula, nanti amputasi. Itu masalahnya bukan harus solusinya dari Tuhan, tetapi kita belajar percaya, kita belajar berpikir dengan benar, kita diajar untuk memikirkan mana yang suci, yang baik, yang mudah memperoleh pujian dan lain sebagainya, ya, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Atau masalah yang muncul karena kita ragu-ragu, kita tidak berani mencoba, kita takut gagal, sehingga hidup kita maju mundur saja. Iya enggak ya, kalau ini pasti gini. Pikiran kita sudah selalu berpikiran negatif. Solusinya bukan dari Tuhan, tapi solusi kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah bersikap percaya, kita ambil tindakan, apapun risikonya, Tuhan pasti tolong. Jadi di sini yang namanya masalah itu ternyata banyak timbul. Karena kita tidak dewasa. Karena kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak tinggal di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan solusinya adalah hidup kita diajar oleh firman kebenaran, mengenal firman itu, untuk kita tinggal senantiasa dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman yang disampaikan ini menggugah semangat kita bahwa masalah itu sangat biasa, dan di baliknya ada satu kehendak Tuhan yang sungguh luar biasa untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.